pertama adanya nyeri, muncul nyeri pada ibu jari dan juga pergelangan tangan di sekitar ibu jari. Kemudian yang kedua muncul bengkak, bisa disebabkan karena tadi peradangan tadi yang menyebabkan dia bengkak. Kemudian yang ketiga ada kaku. Nah, jempol tangannya terasa kaku ketika digerakkan, yang menyebabkan keterbatasan dari ruang lingkup gerak sendinya. Ruang lingkup gerak sendinya berkurang nih karena kaku tadi. Kemudian ada rasa tebal atau baal di sekitaran jempol dan juga persendiannya. Kemudian ada bunyi misalkan bunyi clicking pada sendinya tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk memanage ataupun menangani hal seperti ini? Saya akan coba berbagi beberapa latihan kepada teman-teman sekalian. Hai guys, saya Asli Sipahutar, saya fisioterapi dari Klinik NK Health. Hari ini saya akan coba membahas mengenai nyeri pada jempol tangan atau pergelangan tangan. Nah, nyeri pada jempol tangan atau pergelangan tangan yang sering kita sebut dengan de Quervain syndrome merupakan peradangan pada selaput tendon dan juga sendi yang ada pada jempol tangan kita. Nah, apa penyebab dari peradangan tersebut? Yang pertama bisa karena faktor overuse. Nah, misalkan sehari-hari kita sering menggunakan handphone terlalu lama, mengetik terlalu lama, atau mungkin juga bisa karena kita memeras atau membawa barang-barang berat, atau mungkin mengetik lama juga bisa. Nah, selain itu bisa juga disebabkan karena trauma langsung atau benturan pada si tendon dan juga sendi yang terletak pada jempol tangan sendiri. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya peradangan sendi. Nah, karena sendinya meradang menyebabkan munculnya nyeri pada tendon itu. Kemudian apa gejala ataupun simptom yang biasanya muncul dari de Quervain syndrome ini? Yang pertama adanya muncul nyeri pada ibu jari dan juga pergelangan tangan di sekitar ibu jari. Kemudian yang kedua muncul bengkak, bisa disebabkan karena tadi peradangan tadi yang menyebabkan dia bengkak. Kemudian yang ketiga ada kaku. Nah, jempol tangannya terasa kaku ketika digerakkan, yang menyebabkan keterbatasan dari ruang lingkup gerak sendinya. Ruang lingkup gerak sendinya berkurang nih karena kaku tadi. Kemudian ada rasa tebal atau baal di sekitaran jempol dan juga persendiannya. Kemudian ada bunyi misalkan bunyi clicking pada sendinya tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk memanage ataupun menangani hal seperti ini? Saya akan coba berbagi beberapa latihan kepada teman-teman sekalian. Oke, hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mengurangi nyeri pada jempol tangan dan juga pergelangan tangan kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan kompres dingin ataupun es. Nah, kita bisa mengaplikasikan kompres dingin atau es kepada sisi yang nyeri selama 10 menit saja. Nah, untuk mengkompres jangan langsung touch ke kulit, tapi usahakan dilapisi dengan handuk ataupun kain agar tidak menyebabkan kulitnya terbakar. Nah, bisa di-tap ataupun didiamkan selama 10 menit di titik nyeri yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan beberapa exercise. Exercise pertama, kita bisa mengulur ataupun men-stretch otot tendon yang tadi yang sedang meradang. Kita lakukan secara pelan-pelan. Kita masukkan jempol tangan kita ke dalam, kemudian diapit sama keempat jari, kemudian pelan-pelan kita turunkan ke bawah tangan kita. Oke, kita tahan 5 detik, kemudian kembali. Kemudian lakukan
hal yang sama sebanyak 8 kali repetisi dengan ditahan selama 8 detik. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan latihan jempol tangan untuk jempol tangan menyentuh bagian bawah dari kelingking seperti ini. Untuk ini tidak perlu ditahan, cukup dilakukan gerakan ini secara berulang sebanyak 10 kali pengulangan dan juga secara perlahan. Kemudian lakukan stretching pada turisnya ataupun pada pergelangan tangannya. Nah, gerakannya bisa seperti ini. Jadi tangannya usahakan seperti ini, kemudian tangan yang tidak sakit ataupun yang satunya mendorong si pergelangan tangan yang tadi sakit ke arah sini. Usahakan sikunya lurus. Nah, ini tahan 5 detik, kemudian relax. Lakukan hal yang sama sebanyak 8 kali, ditahan 5 detik. Nah, itu dia beberapa latihan yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengurangi nyeri pada jempol tangan dan juga pergelangan tangan kita. Nah, juga usahakan agar jempol tangan dan pergelangan tangan untuk sementara waktu jangan terlalu banyak gerakan dulu.